Assalamualaikum guys. Hari ini kita coba membuat simulasi pengisian model C hasil plano PPWP. Formatnya seperti ini. Ada tanda titik, ada barcode, ada garis. Inilah model C hasil PPWP yang berbentuk plano nanti yang akan digunakan proses penghitungan surat suara jenis presiden dan wakil presiden. Formatnya seperti ini. Langkah pertama, pastikan teman-teman KPPS mengisi hari pelaksanaan, tanggal, bulan, tahun, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan nomor TPS. Setelah informasi sudah diisi, dilanjutkan mengisi pukul dimulai pelaksanaan. Jika dimulai pukul 007, tulis saja 07 atau 07.30. Itu disesuaikan pada kondisi saat dimulai melaksanakan pemungutan suara dan berakhir pada pukul 13.00. Selanjutnya, pada rapat penghitungan surat suara dipastikan ini disesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Apakah dilaksanakannya pada pukul 14 atau 13.30 disesuaikan. Pada kali ini kita akan memberi simulasi dilaksanakan pada pukul 14.00 dan berakhir pada pukul 22.40 atau jam 11 malam kurang 10 menit. Dan di sini ditentukan apakah di hari yang sama atau setelahnya. Jika memang dilaksanakan selesainya setelahnya, bisa saja di sini 00 atau 0100, berarti yang dicoretnya itu adalah di hari yang samanya, seperti ini, atau setelahnya. Karena di sini masih pada hari Rabu dan tanggal 14, maka di hari yang sama. Selanjutnya, kita akan mulai mengisi data pemilih dan pengguna hak pilih. Pada kolom ini, teman-teman KPPS bisa mengisi atau mencari sumber data pemilih itu dari salinan DPT yang ada di TPS. Salah satu contoh formatnya ini adalah model salinan DPT atau model A daftar pemilih. Di sini tertera dan tertuang nama-nama pemilih yang terdaftar di DPT tersebut. Di bagian akhir di sini ada jumlah pemilih laki-laki 121 dan perempuan 108, total 229. Setelah kita mengetahui informasi data pemilih laki-laki perempuan, kita langsung saja mengisi berapa laki-laki yang tertera di DPT 121 dan berapa perempuan yang tertera di DPT 108. Berapa total keseluruhan 229. Dan ini adalah data yang tertera di salinan DPT atau yang tertera di DPT dalam TPS 001. Selanjutnya, saat kita menggunakan pengguna hak pilih di poin nomor 1, berapa jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap atau dalam DPT, teman-teman KPPS bisa melihat pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap itu bisa melihat mencari sumbernya itu adalah di daftar hadir. Nah, ini adalah salah satu contoh daftar hadir pemilih tetap atau daftar hadir DPT yang ditulis oleh pemilih, ditandatangani. Nah, ini adalah salah satu contoh. Karena terdiri beberapa lembar. Lalu di bagian paling bawah ada rekap keseluruhan berapa pengguna DPT yang hadir. Ternyata di sini setelah direkap ada 112 laki-laki dan 110 perempuan. Maka totalnya
pengguna DPT yang datang ke TPS ada berjumlah 22. Setelah kita mengetahui itu, lalu kita mulai mengisi pengguna yang hadir. Ternyata yang hadirnya itu adalah 112 laki-laki dan 110 perempuan, maka totalnya adalah 222. Setelah mengetahui pengguna DPT yang hadir 222, lalu kita coba mengisi pengguna hak pilih yang terdaftar dalam DPTB atau daftar pemilih tambahan. Maka teman-teman KPPS juga bisa mencari sumber isian ini dari daftar hadir DPTB. Contohnya seperti ini. Ini adalah daftar hadir pemilih tambahan atau daftar hadir DPTB. Ternyata di dalam daftar hadir pemilih pindahan atau DPTB ini yang hadir cuma 3, yaitu laki-laki 2, perempuan 1. Dan dalam penggunaan hak pilih jenis surat suara, ternyata ada 1 perempuan yang memperoleh jenis 3 surat suara, yaitu PPWP, DPR, dan DPD. Sedangkan untuk provinsi dan kabupaten, karena dia pindahannya dari luar dapil yang ditentukan dapil DPRD provinsi dan kabupaten, maka dia hanya memperoleh 3 jenis surat suara. Karena kali ini kita akan mengisi model C hasil PPWP presiden, maka pastikan berapa jumlah pengguna yang memperoleh surat suara PPWP presiden dan wakil presiden. Ternyata di sini setelah direkap, pengguna PPWP berjumlah 3, laki-laki 2 dan perempuan 1. Kita pastikan fokus pada presiden saja, karena kali ini kita akan menghitung jenis surat suara presiden dan wakil presiden. Kalau ditentukan laki-laki 2 dan perempuan 1, maka kita bisa mengisi di sini perempuan 2 dan laki-laki 1, maka berjumlah 3. Untuk kolom yang tidak terisi atau 0, maka bisa menggunakan tanda X atau silang. Berdasarkan ketentuan 0 pada kolom yang tidak diisi, maka ditulis X. Selanjutnya, untuk mengisi jumlah pengguna hak pilih yang terdaftar dalam DPK atau daftar pemilih khusus, atau pemilih yang datang menggunakan KTPL pada pukul 12.00 sampai 13.00, bisa melihat sumbernya itu berdasarkan daftar hadir pemilih khusus atau daftar hadir DPK. Ternyata di daftar hadir pemilih khusus ini atau KTP ini ada 4 orang. Ternyata setelah direkap yang hadir laki-laki 2, perempuan 2, berjumlah 4. Lalu setelah mengetahui sumber itu, kita tinggal mengisi laki-laki 2, perempuan 2, maka berjumlah 4. Setelah itu kita tinggal menjumlahkan saja berapa jumlah pengguna hak pilih. Kita tinggal mengisi 112 ditambah 2 ditambah 2, maka berjumlah 116. Berapa jumlah total perempuan yang menggunakan hak pilihnya? 110 ditambah 1 ditambah 2, maka berjumlah 113. Berapa total keseluruhan? 116 ditambah 113, maka berjumlah 229. Setelah kolom data pemilihan pengguna hak pilih sudah terisi, maka kita melanjutkan mengisi data penggunaan surat suara. Berapa jumlah surat suara yang diterima, termasuk suara cadangan plus 2%, kita tinggal menghitung saja. Jika DPT-nya 229,
ditambah 2%-nya 5, maka jumlah surat suara yang diterima harusnya berjumlah 234. Karena 229 ditambah 5, maka berjumlah 234. Lalu untuk mengisi berapa jumlah surat suara yang digunakan, kita bisa melihat di sini jumlah pengguna hak pilihnya adalah 229, maka jumlah surat suara yang digunakan adalah 229. Lalu untuk mengisi poin 3, berapa jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru mencoblos, nanti disesuaikan apakah ada yang dikembalikan di TPS tersebut karena rusak atau keliru mencoblos. Pada kesempatan kali ini kita anggap tidak ada, maka X semuanya. Jika ada tinggal disesuaikan saja. Lalu berapa sisanya, kita tinggal menghitung saja. Dari jumlah surat suara yang diterima 234, tinggal dikurang saja 234 dikurang 229, maka jumlah surat suara yang tidak digunakan adalah berjumlah 5. Untuk mengisi keterangan data pemilih disabilitas, bagaimana kita untuk mengetahui pemilih disabilitas ini? Teman-teman KPPS bisa mengecek keterangan disabilitas itu di daftar hadir pemilih. Kita ulang kembali, coba kita cek berapa. Di sini kita bisa mengecek di daftar hadir DPT, adakah pemilih disabilitas. Setelah direkap ternyata diketahui ada, yaitu laki-laki 1, perempuan 2, maka berjumlah 3. Setelah di DPT sudah diketahui keterangan disabilitas 3 orang, kita cek kembali adakah pengguna disabilitas di daftar hadir pemilih tambahan atau di daftar hadir pemilih DPTB. Coba kita cek. Apakah ada? Ternyata di sini tidak ada keterangan disabilitas, berarti kosong. Lalu kita cek kembali, adakah pemilih disabilitas di daftar hadir DPK atau daftar pemilih khusus? Ternyata setelah kita cek, ternyata keterangan disabilitas tidak ada. Berarti kita tinggal mengisi daftar hadir pengguna disabilitas yang tertera di DPT saja, yaitu laki-laki 1, perempuan 2, dan berjumlah 3. Setelah form lembar 1 model C hasil PPWP sudah diisi, tinggal teman-teman KPPS bisa membubuhkan tanda tangan beserta para saksi. Kita lanjut ke lembar kedua. Lembar kedua ternyata pada saat penghitungan suara, ini pada saat perolehan suara, paslon A mendapat 60, paslon B mendapat 60, dan paslon C mendapat 60. Maka kita tinggal mengisi toli-toli paslon A di setiap lembarnya. Lalu mengisi setiap baris berarti 60. Yang tidak terpakai bisa membuat garis Z pada kolom yang tidak terpakai atau kolom X seperti ini, dan mengisi jumlah surat suara yang diperoleh. Contoh 60 jadi menggunakan huruf digital X60 dan menghitamkan kolom-kolom nomor di tiap barisnya 060. Paslon B dan ditulis huruf kapital menggunakan huruf kapital 60. Sama karena ini juga 60, tulis 60. Ikuti panduan yang ada di surat suara, ini juga 60.
Setelah itu tinggal ditandatangani oleh KPPS dan saksi partai politik. Setelah kita mengisi di lembar kedua, kita lanjut di lembar ketiga. Nah, ini adalah lembar ketiga. Berapa jumlah seluruh suara sah, teman-teman? Karena tadi 60 ditambah 60 ditambah 60, maka jumlahnya adalah 180. Berarti yang tidak sahnya berapa? Yang tidak sahnya adalah 49. Berarti berapakah jumlah suara sah dan suara tidak sah? 180 ditambah 49 adalah 229. Setelah diisi, pastikan nama, desa, tanggal, bulan, tahun terisi, dan jangan lupa ditulis tanda tangan, nama dan tanda tangan oleh KPPS yang ada di TPS tersebut. Setelah selesai, dalam mengisi model C hasil PPWP atau C hasil plano PPWP, teman-teman KPPS bisa melanjutkan membuat salinan di model hasil salinan PPWP. Kalau tadi di lembar C model C hasil PPWP ada barcode-nya dan besar berbentuk plano, untuk C hasil salinan dia berbentuk A4. Maka tinggal menyalin saja apa yang ada di C hasil plano PPWP. Ini sudah disalin, contohnya seperti ini, tidak jauh berbeda di lembar pertama. Dan di lembar kedua yang membedakan untuk perolehan, untuk di model C hasil PPWP atau C hasil plano, dia ada berbentuk toli-tolinya karena penghitungan manual satuan dan akhirnya menjumlahkan. Untuk salinan hanya total perolehan, tidak ada toli-tolinya. Di sini sudah ditulis X60 X60, jadi kolom yang tidak digunakan kita tulis dengan X, angka X. Setelah disalin, disesuaikan, ini seperti ini. Maka untuk pengisian model C hasil plano PPWP dan C hasil salinan PPWP sudah selesai. Setelah itu teman-teman tinggal menggandakan C hasil salinan PPWP yang sebanyak 2 lembar untuk dibagikan kepada teman-teman saksi, teman-teman PPS, PPK, dan juga untuk diberikan ke KPU. Bisa digandakan dengan menggunakan alat penggandaan yang sudah disediakan atau disiapkan di TPS masing-masing. Baik, cukup sekian tutorial bagaimana mengisi lembar model C hasil plano PPWP dan model C hasil salinan PPWP di TPS masing-masing. Oke guys, cukup sekian. Selamat bertugas dan semoga pelaksanaan pemilu tahun 2024 sukses dan